Hari ini saya melaksanakan uji kinerja PPIQ dalam jabatan. Nama saya Dwi Murati dari SMA Negeri 1 Marikit. Saya melakukan UKIN pada tanggal 18 November 2020 pada jam 7:20. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian di pagi hari ini? Baik, Bu. Masih, Baik, Bu. masih sehat? Masih sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran matematika seperti biasa, yaitu melalui Zoom. Ibu tanya jaringan dulu, apakah terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas kedengaran? Jelas. Ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengasen kalian dulu. Bebet, Hadir, Bu. Widya Fitriani Pratiwi, Hadir, Bu. Ansila, Hadir, Bu. Putri Amelia, Hadir, Bu. Anita Paulita, Hadir, Bu. Inaya. Hadir, Bu. Ya, yang lainnya masih menutup kamera agar sinyal kita tidak gangguan, jadi sedikit yang membuka video kita. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doanya dipimpin oleh Ansila. Silakan Ansila. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ansila sudah memimpin doa kita di pagi hari ini. Apakah kalian masih ingat materi kita minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang tabel distribusi, histogram, sama algebra. Ya, terima kasih Anissa sudah mengingatkan kita materi yang kita pelajari minggu lalu. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan fakta pada ukuran penyebaran data pada simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Terus yang kedua, peserta didik mampu menentukan ukuran penyebaran data. Dan ketiga, peserta didik mampu menganalisis ukuran penyebaran data. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Dan kompetensi dasar yang ingin dipelajari hari ini yaitu satu tentang menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Itu ada 2 KD yang akan kita pelajari hari ini. Dan apa manfaat kita mempelajari pembelajaran kita hari ini? Manfaatnya adalah setelah kita mempelajari materi ini, kita bisa menghitung ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Ukuran penyebaran dapat juga digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Dan kita hubungkan nanti dalam masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya. Ada yang terlupakan tadi? Kompetensi dasar yang dicapai pada hari ini yaitu yang pertama menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Ini peta konsepnya. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita fokus pada ukuran penyebaran.
Lanjut, simpangan rata-rata tadi sudah kita singgung sedikit, sudah kalian tahu definisinya tadi kan? Simpangan rata-rata untuk data tunggal. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan untuk simpangan rata-rata data tunggal, misalnya diberikan data sebagai berikut. X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan rataan hitungnya X bar. Simpangan rata-rata data tersebut adalah, Ibu tuliskan dalam tabel ini, simpangan rata-rata disingkat dengan SR. SR sama dengan 1 per N dibagi sigma, N sama dengan 1 sampai N, harga mutlak XI dikurangi X bar. Dengan N menyatakan banyaknya data, simpangan rata-rata data berkelompok. Kalau rumus yang di atas ini untuk data tunggal, yang di bawah ini adalah rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Sama, simpangan rata-rata biasa ditulis SR, tapi pembedanya di sini adalah di sini ada frekuensinya. Nih, bedanya di sini. Ada SR sama dengan 1 per N, sigma ada dikalikan frekuensi. Frekuensi dikalikan dari harga mutlak SI dikurangi dengan X bar. Dengan N banyaknya data, K banyaknya kelas, XI itu adalah nilai data ke I, dan untuk data berkelompok sebagai titik tengah kelas ke I. X bar itu rataan hitung, dan FI itu adalah frekuensi. Sudah jelas kan sampai di sini? Jelas, Bu. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ragam atau variansi. Kita disingkat S pangkat 2 atau S kuadrat, dan simpangan baku disingkat dengan S. Dalam statistika dan probabilitas, simpangan baku atau standar deviasi adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebut bisa juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Untuk simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat dari variansi. Simpangan baku merupakan bilangan tak negatif, berarti dia nanti harganya selalu positif kan? Kenapa selalu positif? Karena ada tanda harga mutlak di situ. Harga mutlak itu kalau keluar dari anunya nggak ada yang negatif, semuanya akan positif. Dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula. Lanjut, misalnya diberikan data tunggal sebagai XI, X1, X2, X3, sampai Xn dengan rataan hitung X bar. Ragam data tersebut adalah, langsung kita masukkan rumusnya ragam atau variansi S pangkat 2 sama dengan 1 per N kali sigma. N sama dengan 1, XI dikurangi X bar kuadrat. Kalau untuk variansi itu S pangkat 2, bedanya untuk simpangan baku itu disingkat S. Simpangan baku merupakan akar dari variansi. Ya. Masih sama penjelasan dari di atas, dengan N sama dengan banyaknya data, K sama dengan banyaknya kelas, XI sama dengan nilai data ke I untuk data berkelompok sebagai titik tengah kelas ke I, dan X bar sama dengan rataan hitung. Sekarang variansi atau ragam. Persamaan untuk ragam atau variansi diberikan melalui rumus di bawah ini. Variansi ragam S2 untuk data kelompok, S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 ini. Ada frekuensinya, XI dikurangi X bar kuadrat bagi N. Keterangannya bisa kalian baca sendiri. Untuk rumus simpangan baku pada data kelompok sebagai berikut. Simpangan baku disebut juga standar deviasi. Kalau untuk data kelompok, S simpangan baku sama dengan akar dari variansi atau S pangkat 2. Yaitu akar dari sigma FI dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Keterangannya masih sama.
XI itu nilai tengah kelas ke I, FI itu adalah frekuensi kelas ke I, X bar itu menunjukkan rata-rata, K itu adalah banyaknya kelas interval, dan yang terakhir N itu adalah banyaknya data. Sampai di sini sudah jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan ragam dan simpangan baku dari data 2, 3, 6, 8, 11. Kita untuk mencari ragam dan simpangan baku, kita hitung dulu X barnya atau X rataan hitungnya sama dengan 1/n sigma XI, masukkan angkanya itu 2 tambah 3 ditambah 6 tambah 8 ditambah 11 dibagi 5. 5 itu adalah banyaknya data. Hasilnya 1/5 dikalikan 30 sama dengan 6. Untuk S kuadrat atau S pangkat 2 atau varian yaitu 1/n kali sigma, rumusnya masih sama. 1/5 2 dikurangi 6 kuadrat ditambah sampai dengan 11 dikurangi 6 kuadrat, hasilnya 1/5 kali 54 adalah 10,8. Jadi ragamnya adalah 10,8. Kalau sudah ketemu ragam, bagaimana kita mencari simpangan baku? Langsung simpangan baku itu adalah akar dari variansinya itu. Berarti akar dari 10,8 hasilnya adalah 3,29. Itu untuk data soal nomor 1. Sekarang untuk nomor 2. Tentukan simpangan rata-rata ragam dan simpangan baku dari data pada tabel berikut. Diketahui data berkelompok dari kelas interval 10 sampai 14 frekuensinya 6, 15 sampai 19 frekuensinya 4, 20 sampai 24 frekuensinya 12, 25 sampai 29 frekuensinya 16, 30 sampai 34 frekuensinya 10, 35 sampai 39 frekuensinya 2, kita jumlahkan, jumlah frekuensi keseluruhan adalah 50. Sekarang yang ditanyakan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya berapa? Kita ingat rumus tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi kita hitung dulu titik tengahnya. Kalau sudah kita ketemu titik tengahnya, masukkan frekuensinya tadi. Tulis frekuensinya di sini. Setelah itu kita mencari rataannya. Frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Tuliskan hasilnya di sebelah sini. Setelah itu kita akan mencari simpangan rata-rata, yaitu harga mutlak XI dikurangi X bar. Masukkan di sini, dan yang terakhir ketemu untuk simpangan baku. Simpangan baku di sini. Langsung Ibu masukkan ke rumus ya. XI sama dengan 10 ditambah 14 dibagi 2, hasilnya adalah 12. Untuk X barnya sama dengan 1230 dibagi 50 hasilnya 24,6. Untuk N-nya sama dengan 50. 50 ini didapat dari mana? Ya ini, 6 ditambah 4 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 2. Jumlah frekuensinya ada 50. Itu ya. Simpangan rata-rata rumusnya adalah ini, 1/n 1/50 kali 274,4, hasilnya adalah 5,488. Jadi ragamnya kita hitung, kita masukkan rumusnya, hasilnya ragam atau S pangkat 2 sama dengan 1/50 kali 2,2212, hasilnya 44,24. Simpangan baku ketemu, S sama dengan akarnya dari variasi, yaitu akar dari 44,24, yaitu 6,65. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Nggak ada, Bu. Ya, sudah jelas?
Jelas, Bu. Dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang simpangan baku, tentang ragam. Sebelum kita masuk ke materi kita, materi tentang simpangan baku, kita ingat dulu ukuran penyebaran atau dispersi. Yang dimaksud dengan penyebaran adalah tingkat tersebarnya data sekitar rata-rata, di mana tingkat tersebarnya tersebut diukur dengan ukuran penyebaran data. Kita perlu mengingat range atau jangkauan. Range adalah selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Range biasanya dinotasikan dengan R atau J. Rumusnya range atau jangkauan X maksimal dikurangi X minimal. Kita lanjut ke jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil dinotasikan dengan H. Didefinisikan sebagai selisih antara nilai Q3 dengan nilai Q1. Rumusnya H, jangkauan kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. Sekarang kita lanjut ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil didefinisikan sebagai QD sama dengan setengah kalikan H. H sudah kita tahu, H tadi adalah jangkauan kuartil. Rumusnya setengah kali H berarti setengah kali Q3 dikurangi Q1. Kita lanjut ke yang nomor 3, jangkauan persentil. Jangkauan persentil biasa ditulis disingkat JAP sama dengan P90 dikurangi P10. Kita lanjut ke simpangan rata-rata. Apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Simpangan rata-rata dinotasikan dengan SR. Untuk simpangan rata-rata kita pelajari ada dua, yaitu dengan data tunggal dan data kelompok. Simpangan rata-rata biasanya dinotasikan dengan SR dengan huruf besar. Rumusnya adalah sigma, harga mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Dengan SR kita tahu simpangan rata-rata X bar itu adalah min dan XI adalah nilai data amatan ke I. N itu adalah ukuran data. Untuk data kelompok, SR rumusnya adalah sigma FI dikali akar XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Kita sudah tahu rumusnya. Kita sudah tahu keterangannya. SR itu adalah simpangan rata-rata, X bar itu sama dengan min, XI itu titik tengah kelas interval ke I, FI itu adalah frekuensi dari kelas interval ke I. Sekarang kita lanjut ke simpangan baku. Simpangan baku kita bahas hari ini. 1. Pengertian dan rumusnya. Yang kedua, contoh soalnya. Yang ketiga, pembahasan. Dan terakhir adalah penutup. Simpangan baku atau deviasi standar. Rumusnya untuk simpangan baku data tunggal, S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi 2. S itu adalah simpangan baku, X bar tadi sudah diketahui min atau nilai XI itu nilai data amatan ke I, dan N itu adalah ukuran data. Rumus untuk simpangan baku data kelompok hampir sama dengan untuk data tunggal. Kalau untuk data tunggal itu sigma akar dari sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N. Kalau data kelompok itu dikalikan dulu dengan FI-nya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ingat S itu apa? Simpangan baku. X bar itu adalah min. XI itu adalah titik tengah kelas interval ke I. FI itu adalah frekuensi dari kelas interval ke I. Kita ingat dulu pengertian dari simpangan baku.
Simpangan baku adalah akar dari jumlah banyaknya data. Jadi jelas. Sekarang kita lanjut ke kita lanjut ke varian. Variansi atau ragam. Pengertian dari variansi atau ragam adalah perbandingan antara jumlah dari kuadrat, selisih dari setiap data, dan rata-rata dengan banyaknya data. Ragam atau variansi ada dua, untuk data tunggal dengan data kelompok. Untuk data tunggal rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N, dan untuk data kelompok S pangkat 2 sama dengan sigma FI XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi XI. Kita lanjut ke contoh soalnya. Diketahui simpangan baku dari data 23, 27, 26, dan 27, 25, dan 28. Simpangan bakunya berapa? Kita cari dulu rata-ratanya. Setelah kita hitung rata-ratanya, kita mencari ragam atau variansinya. Yang terakhir adalah kita mencari simpangan baku. Rata-ratanya kita temukan hasilnya adalah 26, dan untuk ragamnya adalah 16. Jadi simpangan bakunya S sama dengan akar dari 1/6 kali 16. Hasilnya adalah 2/3 kali akar 6. Jadi diperoleh simpangan baku dari data di atas hasilnya adalah 2/3 akar 6. Ibu akhiri pembelajaran kita pagi hari ini, semoga bermanfaat dan kita ketemu di materi. Ya, silahkan Tiwi untuk mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Baik, dari nomor 1, tentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Dari data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Menghitung simpangan rata-rata, terlebih dahulu kita masukkan ke dalam kedua rumus tersebut seperti yang di layar, sehingga kita dapatkan simpangan rata-ratanya 1/7 dikali 14 sama dengan 2. Selanjutnya menghitung ragam atau variansi, kita masukkan juga terlebih dahulu ke dalam rumus tersebut. Setelah itu, baru kita mencari ragam atau variansinya. Ragam atau variansi sama dengan 1/7 dikali 42 hasilnya 6. Lanjut, menghitung simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar ragam, yaitu akar 6, hasilnya 2,45. Lanjut ke nomor 2. Tentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku dari data tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya di dalam layar. XI sama dengan 10 ditambah 14 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian X barnya 1230 dibagi 50 hasilnya 24,6. Masuk ke penghitungan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan kita masukkan ke dalam rumus diperoleh 1/50 dikali 274,4 hasilnya 5.488. Kemudian menghitung ragam atau variansi. Ragam atau variansi sama dengan 1/50 dikali 2.212, hasilnya 44,24. Terakhir, pada nomor 2, menghitung simpangan baku. Simpangan baku sama dengan akar ragam atau variansi, yaitu akar 44,24, hasilnya 6,64. Lanjut ke nomor 3. Tentukan simpangan rata-rata dari tabel berikut. Bisa kita lihat tabelnya di bawah. Kemudian X-barnya sama dengan 1641 dibagi 30, hasilnya 54,7. Sehingga simpangan rata-rata kita masukkan ke dalam rumusnya.
Diperoleh 1/30 dikali 95,8. Hasilnya simpangan rata-rata sama dengan 3,19. Ya, sudah Tiwi tampilkan dan presentasikan jawaban LKPD dari 3 nomor. Ibu lempar ke kalian, bagaimana tanggapan kalian dari kelompok lainnya? Apakah jawaban kalian berbeda? Sama. Jawabannya Sama, sama, Bu. Anissa? Untuk nomor 1, jawaban kelompok lainnya sama? Sama. Nomor 2 juga Sama, sama? Bu. Sama. Ya, nomor 3 juga sama? Sama, Bu. Ya, kalau jawaban kalian untuk soal LKPD sudah sama, berarti Ibu anggap soal LKPD ini sudah bisa kalian kerjakan. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari, kita berikan aplaus dulu untuk apresiasi untuk kelompok Tiwi dan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik. Kita berikan aplaus terbaik untuk kita semua. Jadi kalian sudah bekerja baik di kelompoknya masing-masing dan sudah menghasilkan jawaban yang terbaik. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu. Jadi kesimpulannya, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Ragam variansi adalah perbandingan antara jumlah dari kuadrat selisih dari setiap data dan rata-rata dengan banyaknya data. Simpangan baku adalah akar dari jumlah. Kuadrat deviasi dibagi banyaknya data atau S. Jangkauan adalah datum maksimum dikurangi datum minimum. Semakin besar nilai selisih dari jangkauan tersebut, semakin besar sebaran datanya. Ya, terima kasih Putri Amelia telah memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Sekarang Ibu sudah membagikan di Google Classroom kita soal evaluasi. Jadi setelah videocon ini ditutup, silakan kalian mengerjakan soal evaluasi. Dan untuk evaluasi pembelajaran pagi hari ini, kalian sudah cukup kompak, cukup baik menampilkan pembelajarannya, sudah bisa mengikuti dengan baik, dan bisa menyelesaikan tugas kalian. Kita lanjut ke refleksi. Refleksi apa yang kamu pelajari dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu, simpangan baku dan variansi. Ya, Anissa. Betul, yang sudah kita pelajari itu Anissa sudah menjawab. Sekarang apa yang paling kamu sukai dari pelajaran hari ini? Saat menghitung simpangan baku. Ya, saat menghitung simpangan baku. Karena di situ simpangan baku itu setelah kita memperoleh varian, kita tahu hasilnya, jadi kita gampang menentukan simpangan bakunya dari akar dari variansinya itu. Yang terakhir, apa yang belum kalian pahami dari materi yang kita pelajari hari ini? Sudah paham semua, Bu. Oh, sudah paham semua. Untuk Putri Amelia sudah paham, Bebet, Bertariana sudah paham? Paham juga, Bu. Ya. Karena sudah paham semua dan kalian sudah aktif mengikuti videocon pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan untuk materi minggu lalu, minggu yang akan datang, kita tidak akan menggunakan Zoom lagi karena tanggal 1 sampai 5 Desember kita akan mengikuti pas penilaian akhir semester. Silahkan kalian belajar untuk mempersiapkan materi untuk mengikuti penilaian akhir semester, karena nanti kalian akan mendapatkan hasilnya itu setelah mengerjakan dituangkan dalam rapor. Terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, untuk doa penutup, silahkan dipimpin oleh Anissa Rolita.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah join di Zoom meeting kita pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Dan semoga sehat selalu. Semoga kalian dapat belajar dengan baik. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan. Selalu ikuti protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID segera berlalu. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.